Halo teman-teman, selamat datang di podcast DKVQ. Hari ini kita akan membahas tentang persiapan kerja di Jepang dan bagaimana pelatihan untuk siap-siap kerja di Jepang. Hari ini narasumbernya adalah Siti Nurhaliza, alumni tahun 2020, jurusan Agribisnis Perikanan Air Tawar. Nah, selanjutnya biarin Liza aja yang kenalin diri sini. Halo minasang, ohayo gozaimasu. Oke. Semoga kita sehat selalu ya. Saya alumni 2020, jurusan saya Agribisnis Perikanan, dan saya di sini akan ditanya-tanya oleh Pak Imam. Jadi saya serahkan. Nah gini Liza, kemarin Bapak tiba-tiba dapat kabar bahwa akan ada Liza mau datang ke sekolah, mau ngobrol-ngobrol soal ke Jepang. Iya. Kayaknya sebentar lagi ya berangkatnya ya? Ya insya Allah tanggal 1 Oktober. Nah, tanggal 1 Oktober Liza mau ke Jepang untuk mulai magang ke Jepang. Nah, di sini kita akan bertanya-tanya nih soal proses dari awal seleksi, terus pelatihan di sininya, nanti di Jepangnya, sama yang terakhir, yang paling penting itu biaya-biaya yang dikeluarin. Karena tahu sendiri biaya ini menjadi hal yang penting di dalam persiapan ke Jepang ini. Iya. Nah, beberapa alumni kita yang mau ke Jepang terkendala di biaya. Nah, yang pertama, kenapa Liza mau ke Jepang? Oh, Oke. Kenapa mau ke Jepang? Yang pertama ini, kita di Indonesia sebagai anak muda itu pasti meneruskan generasi-generasi yang baru ya Pak. Terus juga peluang kita di luar negeri itu sangat besar, apalagi sudah diwadahi gitu. Yeah. Ada yang mewadahi kayak gitu. Jadi saya ambil peluang besar itu untuk saya cari modal. Nah, dari saya di sana belajar, terus saya cari modal, saya bisa mengembangkan di Indonesia. Agar Indonesia juga dari sumber manusia atau ekonominya maju. Seperti itu. Itu yang pertama. Dan untuk tadi pelatihan ya Pak? Tar dulu, sabar. Oh belum. Berarti Okay. mau wirausaha ujung awalnya? Ya insya Allah. Karena kan di SMK juga saya agribisnis perikanan. Dan sejauh ini agribisnis perikanan selalu dianggap sebelah mata. Nah, saya ingin membuktikan kepada generasi-generasi muda bahwa entah itu jurusan kalian apapun itu, kalau misalnya kalian bisa mengembangkan dari diri kalian, itu pasti bisa. Jadi jangan pesimis dulu kayak gitu. Harus semangat. Sebelum program ke Jepang ini kan mulainya berarti di tahun 2023 ini ya? Iya. Nah, sebelum itu kan Liza lulusan 2020. Nah, sebelum itu Liza ngapain aja? Kerja Pak. Kerja? Kerjanya sesuai jurusannya nggak? Enggak. Di mana aja kerjanya? Ini pertanyaan menarik ya, karena Yeah. dari awal saya masuk sini juga, awal saya ambil agribisnis perikanan, karena emang tertarik dengan hewan, terus juga ada agribisnisnya gitu Pak. Karena kayak, agribisnis bisa nih nanti buat kedepannya kayak gitu. Apalagi kita membudidayakan hewan gitu kan. Yang ikan ini kan makanan pokok juga. Terus saya lulus, saya nyari pekerjaan, dan emang jurusan saya ini dianggapnya sebelah mata lagi. Kayak di perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Nah, saya ngelamar kerja di Prima Freshmart, perusahaan retail. Ikut tes tesnya, masuk itu 1 tahun di sana. Terus setelah 1 tahun dari Prima Freshmart, saya ikut PPK di Jakarta Utara. PPK. Di pelatihan apa dia? Saya ngambil tata busana Pak saat itu. Nah, di situ saya manfaatkan waktu nganggur saya di PPKD Jakarta Utara selama 14 hari. Terus saya lanjut lagi mencari pekerjaan. Saya kerja di Ancol, di pintu gerbang utama Ancol. Itu part time, yang enggak ini. Nah, terus dari part time Ancol saya ke Cikarang. Jadi admin online shop. Dari situ saya iseng-iseng Pak, soalnya admin online shop kita megang sosial media. Nah, di waktu luang saya cari-cari Instagram di JIK. Nah, alhamdulillah JIK lagi buka pendaftaran. Terus saya iseng. Klik, terus daftar. Pemberkasan kan itu masuk, terus lolos. Dari pemberkasan saya di WA sama pihak JIK untuk mengikuti
psikotes yang seingat saya itu psikotes saya tanggal 27 Desember 2022. Alhamdulillah ikut psikotes, lolos, interview, lolos, terus kita mengikuti lagi MCU, ada MCU-nya. Nah, untuk MCU itu kita uang pribadi. Kalau misalkan tes-tes itu semuanya nggak ada biaya. Sama sekali nggak ada untuk tes-tes ataupun interview di PT JIK. Kecuali tes MCU ini, medikal. Kita bayar uang pribadi, itu pun nggak sampai 1 juta. Berarti Liza ini tesnya sendiri gitu kan? Sebenarnya kan SMK 36 kita punya kerjasama sama PT JIK juga untuk penempatan magang Jepang. Berarti Liza ini di luar sekolah. Oh, yang di luar sekolah. Nah, itu persyaratan berkasnya apa aja? Persyaratan berkasnya ada, seingat saya juga ini. Itu ada KTP, KK, ijazah pastinya, terus kayak CV kayak gitu, maksud lebih ke lamaran kerja yang biasa gitu, yang pokok-pokok gitu. Dia memilih nggak jurusannya, boleh ini boleh? Jurusan itu semuanya Pak, dari mesin, peternakan, perikanan, kayak pertanian itu ada semua. Karena emang persyaratannya harus anak SMK. Oh, harus SMK. Iya, harus SMK. Berarti teman-teman nih yang hari ini berpikir kayaknya kerja di Indonesia kurang banyak lowongannya. Di Jepang itu kemarin Bapak baru dapat info bahwa kebutuhan pekerja mudanya, angkatan mudanya itu banyak banget, hampir ratusan ribu. Jadi ini kesempatan bonus demografi di Indonesia. Kalau kurang kerjanya di Indonesia, ya kita bisa cari pengalaman di Jepang. Gitu. Terus tadi kan berkasnya, terus proses seleksinya kan kayak tadi tuh. Itu ada yang gugur nggak misalkan? Ada. Apa yang bikin teman-teman kamu ada yang gugur kayak gitu? Mungkin dari tesnya juga ya Pak. Dari tes psikotes juga itu ada yang gugur, terus interview juga ada yang gugur karena kita bertahap Pak. Dari tes psikolog itu kan melalui soal umum sama kepribadian diri, itu pasti soal-soal psikotes. Nah, psikotes kita lulus, nanti kita lanjut ke tahap berikutnya di interview. Setelah interview kita lanjut lagi MCU. Misalnya MCU kita lolos, itu kita baru masuk asrama. Gitu. Jadi tahap-tahapnya. Kalau misalkan gugur, saya juga kurang tahu ya Pak. Mungkin emang dari diri sendiri juga. Terus juga kalau kesehatan udah pasti kesehatannya yang bermasalah kayak gitu. Mungkin. Cuma sejauh ini yang lebih banyak gugur tuh di kesehatan Pak. Kemarin wawancaranya apa aja yang ditanya oleh saya? Wawancaranya pasti kayak tadi Bapak pertama kali nanya saya. Kenapa sih yang bikin kamu tuh pengen banget ke Jepang kayak gitu? Itu yang pertama. Terus juga pertanyaan-pertanyaan umum Pak. Kayak dari mana, jurusannya apa, pengalaman kerja apa kayak gitu. Berarti sama aja kan kayak Sama wawancara aja. biasa. Iya. Terus di Jepang kan bahasanya beda nih sama di sana. Harus punya basic bahasa nggak orang-orang yang mau ke Jepang nih? Harus. Kalau dia masih nol banget tuh boleh nggak daftar ke LPK gitu? Sejauh ini yang ke Jepang itu harus belajar bahasa Jepang dulu Pak. Karena di Jepang kayak gini teman-teman. Dia pun kayak bahasa Inggris ya, thank you. Di sana jadi thank you. Dia tetap, kalau orang Jepang itu tetap menggunakan bahasanya. Jadi kita gini, dimanapun kita berpijak itu langit yang dijunjung. Jadi kalau kita mau ke tempat yang itu ya kita sebagai pendatang kita yang harus beradaptasi, bukan mereka yang mengadaptasi kita kayak gitu Pak. Jadi pertama itu bahasa. Berarti kan habis lolos nih, pelatihannya apa aja sih isi pelatihannya? Isi pelatihannya? Pelatihan dasar itu yang pertama bab 1 sampai bab 13. Nah, itu kita pertama kali banget pasti kita diajarin dari nol. Pas pelatihan dasar itu ada hiragana, katakana. Hiragana, katakana itu huruf-huruf Jepang. Nah, terus setelah kita belajar huruf, seperti yang TK aja Pak, kayak gitu. Jadi kita belajar huruf dulu, setelah kita paham huruf-huruf, misal kan kalau di Indonesia A sampai Z. Kalau hiragana itu sama katakana huruf vokal. A, I, U, E, O sampai wo. Begitupun katakana. Katakana itu huruf Jepang yang kayak huruf resapan gitu. Huruf resapan. Jadi kayak nama-nama orang Indonesia atau nama-nama yang dari luar itu pakai
katakana kayak gitu. Tapi kalau romaji huruf Jepang asli kayak gitu. Nah, setelah kita belajar huruf hiragana, katakana, kita sudah bisa menulis, terus kita sudah tahu oh ini huruf ini kayak gini. Kita lanjut belajar membaca. Setelah belajar membaca, kita lanjut menghafal kotoba. Kotoba itu kalimat kata-kata. Kata misalkan kayak makan, tabemas gitu, minum, nomimas. Itu kita menghafal dari bab 1 sampai bab 13 itu di pelatihan dasar. Setiap babnya itu nanti akan diujikan. Gitu. Lulus. Nah, di sini juga Pak ada gugurnya. Misal pas pelatihan dasar ada remedial sudah 3 kali. Pasti ini hiragana sama katakana kita diujikan Pak. Ada ujian nulisnya. Misal udah kayak remedial beberapa kali, nah nanti anak ini dipulangkan dulu untuk belajar dulu di rumah. Jadi tips untuk teman-teman, kalau emang kalian pengen untuk ke Jepang, kalian belajar dulu, pelajari huruf-hurufnya dulu. Jadi dari situ kalian kalau sudah bisa belajar huruf, kalian juga bisa membaca. Dan membaca kalian bisa menghafal. Menghafal kalian bisa berbicara kayak gitu Pak. Kan bahasanya beda banget nih ya, hurufnya juga beda. Susah nggak sih belajar bahasa Jepang? Kalau kita mikirnya susah pasti susah. Jadi dari mindset kitanya juga pasti kalau kita udah pengen berarti rasa ingin tahu kita tuh lebih. Nah dari situ kita nyamanin, kita bawa enjoy kayak gitu Pak. Karena sebetulnya belajar bahasa itu asik. Jadi sesuatu yang baru banget di hidup kita. Terus kita pelajari terus jadi sesuatu kayak skill kita yang baru loh kayak karena kayak menemukan hal yang baru gitu. Jadi kan sama kayak kita belajar bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan ada bahasa Jepang ngerti. Jadi itu suatu kebanggaan untuk diri sendiri kayak gitu. Jadi dapat pencapaian baru. Iya, pencapaian baru. Nah, itu kan tadi berarti pelatihannya berapa bulan selama di Jogja? Di Jogja 2 bulan. Setelah kita lulus lagi bab 13 kita diujikan, kita lanjut lagi ke pelatihan lanjutan yang ada di Depok. Ini saya ngomongin yang PTJIK ya Pak? Iya, kan ada banyak sebenarnya PT kalau mau ke Jepang tuh ada banyak LPK dan salah satunya Liza ini dia di PT Jack. PT Jack ini tempatnya di Depok ya? Iya, kantor pusatnya di Depok. Dan ada beberapa lagi yang 36 kerjasama kita ada PT Jack sekarang dan OS Selna Jaya. Kalau OS Selna Jaya sekarang lagi ada alumni 36 itu ada 14 orang untuk persiapan ke Jepang juga. Jadi untuk teman-teman yang mau ke Jepang jangan takut. Apalagi dari sekolah kita banyak sekolah pasti akan mencari mau ke negara manapun nanti akan kita cari gitu. Asalkan niat-niat teman-teman dulu kalau mau ke luar negeri, ayo siapkan mulai dari sekarang. Lagi lanjut nih Niza, kembali. Boleh Pak. Tadi kan dari Jogja, di Jogja 2 bulan. Itu belajar bahasa semua. Belajar bahasa. Berarti pelatihan dasar itu dia khusus belajar bahasa. Ada lagi kita pelajaran kayak kelas masak kayak gitu. Terus kita diajarin menu-menu yang di Jepang. Terus tata cara buat kita hidup nggak boros kayak gitu. Jadi dengan kita memasak kayak gitu. Terus juga kita diajarkan menabung. Terus ada FMD, fisik, mental, disiplin kayak gitu. Jadi itu untuk kesehatan kita juga ya Pak, dari olahraga. Nah, terus ada fisik, mental, disiplinnya di situ juga ada di FMD kayak gitu. Diajarin semuanya sih Pak, dari segi kebudayaan bahasa Jepang, kehidupan di Jepang kayak gitu. Berarti dia ada latihan fisiknya juga. Iya. Sama kayak sekolah lagi berarti. Iya, betul, sama kayak sekolah lagi. Cuma latihan fisiknya yang bukan kayak tentara banget gitu. Ini untuk kita sebagai pemagang kayak gitu. Terus yang di Depoknya kan 2 bulan lagi nih di Depok. Itu apa aja yang dipelajarin? Bab 14 sampai bab 25. Itu udah mulai perubahan-perubahan katanya di situ. Berarti masih ke bahasa juga kan? Bahasa tetap. Terus ini kan kamu dari LPK kan belum tahu nih sebenarnya kerjanya di mana gitu. Nah, itu proses dapat perusahaannya gimana? Kalau saya pribadi saya pas dapat perusahaan itu pas saya di Jogja, saya 2 minggu di Jogja saya dapat perusahaan Pak. Nah terus juga gini teman-teman, kita di pelatihan dasar, terus kalau misalkan kita belum dapat perusahaan kita belum bisa masuk ke pelatihan lanjutan. Yang di pelatihan lanjutan itu yang sudah mendapatkan perusahaan seperti itu Pak. Baru dari pelatihan lanjutan nanti kita ada pemberangkatan kayak gitu. Jadi misalkan dia belum dapat
perusahaan nih di pelatihan dasar, dia harus tetap di pelatihan dasar apa pulang dulu? Tidak. Jadi tetap kita menyelesaikan pelatihan dasar kita 2 bulan, nanti di rumah sambil nunggu perusahaan kayak gitu. Pasti nanti dicarikan oleh PT JIK seperti itu. Jadi PT JIK ini nyariin juga kan perusahaannya? Iya betul. Jadi nggak dibiarin kalian udah lolos, misalnya udah selesai pelatihan dasar udah gitu, enggak. Tapi dicarikan tetap sama sensei-sensei di PT JIK. Tapi boleh nggak dia udah punya perusahaan nih misalkan, tapi mau belajar bahasanya di JIK gitu? Sepertinya sejauh ini enggak sih Pak. Nah, jadi kita benar-benar dididik sama JIK dari awal sampai akhir pemberangkatan sampai nanti kita datang lagi ke Indonesia. Berarti kalau mau ke Jepang, kalau pakai JIK atau enggak LPK lain ya gitu, perusahaannya tetap dicarikan. Yang penting mau belajar dulu. Betul. Gitu. Mau belajar lagi, belajar kebudayaan baru, belajar bahasa yang baru dan pengetahuan yang baru. Iya. Terus ini berarti Liza di sana kerjanya di bidang apa? Di pengelolaan makanan Pak. Pengolahan makanan. Kamaboko. Kamaboko itu bakso ikan, seperti kayak bakso ikan gitu. Bakso ikan atau otak-otak ikan misalnya. Itu dipilihkan apa milih sendiri? Dipilihkan Pak. Dipilihkan. Nah, sebelum dicariin perusahaan juga kita dilihat background-nya Pak. Kayak jurusan kitanya apa, terus pernah punya pengalaman kerja apa kayak gitu. Jadi disamakan. Jadi nggak tiba-tiba misal saya dari agribisnis perikanan ditaruhnya di mesin, itu enggak ya teman-teman. Karena kan nanti shock kultur gitu, malah kaget kerjanya jadi nggak benar. Jadi di sini sama PT JIK benar-benar disesuaikan dengan porsi kita kayak gitu. Berarti dicariin misalkan betul. perusahaan, nggak tiba-tiba SMK-nya jurusan agribisnis perikanan, tiba-tiba di hotel. Iya. Cuma mungkin kalau di LPK lain bisa ya Pak. Karena kan nanti dia ngambil kayak setahu saya ada SSW sama JLPT gitu kalau nggak salah. Ada ujian seperti itunya. Jadi JLNT itu ujian bahasanya, SSW itu untuk ujian keterampilan yang dipunya. Terus lagi, tadi kita udah ngobrolin tentang seleksi, proses pelatihannya di sana. Nah, di Jepangnya nanti itu latihan lagi apa kayak gimana? Apa langsung tiba-tiba berangkat nih tanggal 1, besoknya langsung kerja gitu? Tidak. Jadi kita di Narita Senta, ada JIK di Narita Senta namanya. Itu kita belajar lagi 1 bulan. Yang saya dapat informasi itu kita belajar kanji-kanji gitu. Terutama kanji perusahaan kita, terus belajar kayak pola-pola kalimat lagi di sana kayak gitu. Kanji itu apa sih? Kanji itu gimana ya? Kanji huruf Jepang. Huruf Jepang. Sama kayak romaji, cuma kalau kanji kan itu ada kayak resapan dari Cina ya kalau nggak salah. Oh iya. Pokoknya ada yang sejarahnya itu kanji juga. Yang tulisan Jepang itu namanya kanji. Iya, yang kayak gambar gitu itu kanji. Nah, terakhir nih, nggak tahu kita terakhir apa enggak nih. Iya. Biayanya, ini yang sering jadi masalah nih. Pak, saya mau ke Jepang, tapi saya nggak ada biaya Pak. Ini kalau mau masuk yang ini kan harus tiket pesawatnya lah, pelatihannya lah, les bahasanya lah. Kadang-kadang MCU juga jadi sebuah beban lah. Nah kalau yang selama ini dikeluarin Liza itu apa aja biaya yang dikeluarin selama dari awal seleksi sampai ini mau keberangkatan gitu? Yang pertama itu pasti persiapan ya Pak. Persiapan kita mau hidup di asrama kayak misalkan nanti ada kayak suruh bawa buku, terus kayak baju mah pasti ada ya. Mungkin ya buku kayak gitu Pak. Sama sabun, odol kayak gitu, keperluan pribadi kita. Sama nanti di sana tuh kayak uang asrama, uang makan itu kita pribadi. Uang pribadi. Terus kalau misalkan ini ada uang talangan itu. Ada kayak misalnya uang pendidikan itu kita ada talangan gitu. Jadi yang ditanggung pribadi itu cuma uang asrama, uang makan, sama kebutuhan pribadi. Nah, untuk MCU 1 itu kan kita ada tes MCU tuh ada 3 kali. 2 kali di Indonesia, 1 kalinya di Jepang. Nah, 2 kali ini ditanggung. Jadi nggak ditanggung sih, yang maksudnya nanti kita ganti setelah kerja ya, talangan kayak gitu. Nah yang bayar ini hanya MCU pertama, itu pun nggak sampai 1 juta. Di bawah 500 juga ada. Itu berarti kan kalau udah lolos segala macam kan baru MCU. MCU-nya kan
bisa nyari rumah sakit sendiri kan berarti? Enggak Pak, kita kerjasama. Oh, kerjasama. Berarti Jack ada kerjasamanya. Ada kerjasamanya. Jadi kita nggak pusing-pusing lagi kayak gitu. Tapi worth it lah itu. Maksudnya kalau cuma apa yang kita bayarin dulu ini cuma apa biaya MCU-nya. Iya. Itu kan masuk akal gitu. Maksudnya cuma di bawah 1 juta untuk pelatihan yang panjang. Nah, untuk biaya yang tadi tuh kan ditalangin dulu. Nah, berapa yang harus kita bayarkan gitu? Biaya talangan apa? Totalnya yang nanti harus dibayarkan oleh Liza. Total itu kita dapat pinjaman 25 juta Pak. 25 juta. Nanti proses pembayarannya kayak gimana? Kita bayar pakai gaji kita, kayak bukan potong gaji, soalnya itu juga nggak langsung dipotong sama perusahaan, kita ngasih gitu. Oh, jadi kita store. Iya, store. Selama berapa lama dia ngasih? Mungkin 1 tahun sampai 1,5 tahun ya. Kalau info dari sana gaji yang diperoleh Liza itu nanti berapa? Info itu ada yang sekitaran mencakup semuanya aja ya Pak. Mencakup semuanya itu Kisarannya yang 15 sampai 20 itu 15 ada. sampai 20. Dan ada juga 23 sampai 25. Berarti di tahun pertama ya kita bayar dulu habisin yang 25 jutaan. Jadi beda-beda LPK dia beda lagi dananya. Kalau tadi kan kita udah ngomongin biaya nih, biar udah kebuka kan prosesnya dari seleksinya sampai apa yang dikeluarin. Nah, sekarang Liza kasih kata-kata buat teman-teman yang sekarang di kelas 10, kelas 11, yang kelas 12 yang mau kerja di Jepang atau mau kerja di luar negeri. Kasih sedikit pesan untuk mereka. Jangan takut untuk bermimpi, nggak ada mimpi yang ketinggian, yang ada usaha kita yang kerendahan. Dan jangan takut soal biaya. Kalau misalkan kita mau usaha, pasti dimudahkan sama Allah gitu. Jadi tetap berusaha, tetap bermimpi dan mencapainya kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Liza. Terima kasih. Semoga ini jadi motivasi untuk seluruh siswa 36 yang mau ke Jepang, mau ke luar negeri, ke negara manapun boleh. Yang penting motivasi yang kalian miliki, ke Arab Saudi juga boleh, ke Taiwan juga boleh. Ya, betul. Jadi jangan sia-siakan potensi yang kita punya. Ya, terima kasih. Semoga ini jadi ilmu. Terima kasih podcast DKVQ. Jangan lupa ditonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganbate kudasai.